Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Iya, baiklah. Sebelum pelajaran kita mulai, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Mbak Siva, dipersiapkan. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita dilancarkan dan dimudahkan dalam belajar hari ini. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu, hari ini apakah hadir semuanya? Jadi, Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang sebelum belajar kita bernyanyi dulu ya. Masih ingat nyanyi jari-jari? Iya, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah kamera. Cekrik cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah gunung yang tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku pasang di telingaku, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi satu, ayo tepuk tangan. Semangat! Semangat! Iya, semangatnya luar biasa. Nah, sekarang sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Iya, sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna pengamalan sila ke-5. Siapa yang masih ingat bunyi sila ke-5? keadilan sosial bagi Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar apa, Mbak Zahra? Padi dan kapas. Ya, diingat-ingat lagi ya. Nah, di Indonesia itu mempunyai banyak pahlawan nasional ya. Jadi tidak hanya 1, 2 saja, tapi banyak pahlawan nasional yang mempertahankan tanah air Indonesia untuk melawan penjajah. Nah, coba dilihat di sini, Ibu punya gambar beberapa pahlawan nasional. Nah, di antaranya di sini ada, siapa yang tahu siapa ini pahlawannya? Ya, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien ini juga seorang wanita yang ikut mempertahankan tanah air melawan Belanda. Berasal dari mana Cut Nyak Dien? Berasal dari Aceh. Ya, pintar sekali. Nah, terus di sini Ibu juga punya ini, siapa yang tahu? Singamangaraja. Singamangaraja itu pahlawan nasional dari mana? Sumatera. Iya, Sumatera Utara. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Gambarnya siapa? Pangeran Diponegoro. Iya, Pangeran Diponegoro. Berasal dari mana? Di Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Nah, terus di sini Ibu masih punya gambar ya. Siapa ini namanya? Pahlawan siapa? Pangeran Antasari. Ini juga mengadakan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Berasal dari mana? Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Terus di sini ada pahlawan siapa? Silas Papare. Silas Papare itu latar belakangnya seorang mantri. Kalau sekarang itu seperti dokter. Nah, meskipun seorang mantri, dia juga berjuang untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Berasal dari mana? Siapa yang tahu?
Iya, dari Papua. Nah, di sini ada gambarnya siapa ini? Dewi Sartika, Ya, Dewi Sartika. Berasal dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Pintar. Yang terakhir di sini ada gambar siapa? Kapitan Patimura. Ya, Kapitan Patimura. Berasal dari mana? Dari Maluku. Ya. Nah, dari beberapa pahlawan nasional di sini, nah, kira-kira ada yang tahu tentang sikap kepahlawan nasional yang mereka miliki? Apa saja sikapnya ya? Pantang menyerah, Pantang menyerah, apalagi cinta cinta tanah tanah air, ada lagi air, rela berkorban. rela berkorban, banyak ya. Nah, di sini ada beberapa sikap-sikap dari pahlawan nasional di sini. Nah, antara lain yang seperti disampaikan Mbak Siva tadi, cinta tanah air, cinta kepada tanah air. Kemudian yang kedua, apa ini? Iya, rela berkorban. Nah, untuk tanah air baik jiwa maupun raga. Kemudian yang ketiga apa? Berani berjuang di atas kebenaran. Iya, berani berjuang di atas kebenaran. Yang keempat, apa yang keempat? Tidak egois dan mementingkan kepentingan bersama. Iya, tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan bersama. Terus yang kelima, yang disebutkan Mbak Siva tadi, apa? Iya, pantang menyerah. Jadi seorang pahlawan itu pantang menyerah, tidak putus asa. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Nah, dari beberapa pahlawan yang Ibu sebutkan tadi, kita akan mengulas salah satu pahlawan saja. Nah, kita akan mengulas salah satu pahlawan. Ya, pahlawan siapa itu? Iya, pahlawan Kapitan Patimura. Coba bukunya dibuka halaman 96. Itu tentang Kapitan Patimura. Nanti dibaca bareng-bareng ya. Silahkan dibaca bareng-bareng dari yang pertama, ayo. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorstad di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi membalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura ditangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah,
Dari bacaan yang kalian baca, bacaan Kapiten Patimura tadi, apakah yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan Patimura? Hampir sama ya dengan pahlawan-pahlawan yang kita bahas tadi. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura dan pahlawan-pahlawan yang lainnya itu apa? Rela berkorban, apalagi? Kesatria, apalagi? Iya, berjuang tanpa pamrih. Nah, sekarang coba tadi katanya kesatria. Nah, iya, kesatria. Apa ya maksud dari kesatria? Berani mengakui kesalahan, terus berjuang tanpa pamrih. Iya, ini salah satu sikap pahlawan, berjuang tanpa pamrih. Maksudnya apa ya? Apa? Selalu berbuat ikhlas. Kemudian ada lagi berperilaku terpuji. Nah, maksudnya apa berperilaku terpuji? Perilaku yang dapat dijadikan contoh. Ya, perilaku yang dapat dijadikan contoh. Kemudian ada lagi pemberani. Maksudnya apa pemberani? Berani membela kebenaran. Ya, berani membela kebenaran. Pintar. Kemudian ada pantang menyerah. Maksudnya apa ya? Pantang menyerah? Tidak mudah putus asa. Terus yang terakhir, sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura apa? Rela berkorban. Maksudnya rela berkorban apa? Iya, berbuat apapun dengan ikhlas. Ya, dilandasi dengan rasa ikhlas. Nah, ini tadi sikap-sikap pahlawan yang dimiliki Patimura dan pahlawan-pahlawan nasional yang lain. Nah, sekarang apakah teman-teman di rumah punya tetangga? Apakah hidup bermasyarakat? Iya, hidup bermasyarakat. Sekarang coba kalian diskusikan sama teman-teman, didiskusikan sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar apa saja. Boleh didiskusikan? Apa? Oh iya, wah langsung bisa di kelompoknya sini ya. Bertanggung jawab. Nah, apalagi selain bertanggung jawab? Ada lagi kelompok yang lain? Apa? Sikap yang harus dimiliki masyarakat sekitar. Iya, harus jujur. Ya, tidak boleh berbohong, harus jujur. Ada lagi? Ya, kelompok yang lain? Selain bertanggung jawab, jujur, ada lagi? Ya, coba perhatikan sini ya. Nih, ini sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, antara lain memiliki rasa cinta tanah air. Iya, jadi harus cinta kepada tanah air. Kemudian membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Jadi kalau membantu itu tidak pamrih, nah, tidak karena imbalan, tapi harus ikhlas. Kemudian memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Ya, jadi pengabdiannya itu tinggi, tidak menerima imbalan. Tidak aku mengabdi karena digaji, bukan seperti itu ya, karena mengabdi untuk masyarakat. Kemudian di sini bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Jadi kita itu harus bertindak terpuji, berbuat yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, baik sama teman sebaya, baik sama tetangga, sama orang tua, sama saudara, maupun sama masyarakat. Terus di sini berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi berani membela teman, membela saudara karena memang benar. Nah, jadi harus adil. Kalau salah ya jangan dibela, tapi kalau memang benar itu harus dibela. Terus apalagi nih? Mengutamakan kepentingan umum, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, itu namanya egois ya. Jadi mengutamakan kepentingan umum. Kemudian berikutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, hampir sama dengan mengutamakan kepentingan umum ya. Jadi harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus apa lagi nih? Ya, jujur dan bertanggung jawab. Jadi sebagai masyarakat kita harus berbicara dengan jujur. Apa yang kita bicarakan harus kita pertanggungjawabkan, tidak boleh berbohong, apalagi mengadu domba. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Mas Ilham sudah paham? Ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, Ustazah lanjutkan ya. Nah, pada zaman dahulu, pahlawan nasional itu ada yang punya keahlian. Nah, salah satu keahlian yang dimiliki pahlawan nasional itu namanya itu Bung Tomo. Ada yang masih ingat pahlawan Bung Tomo? Nah, Bung Tomo itu pernah membuat mobil. Ini adalah mobil Bung Tomo. Nah, ini adalah mobil Bung Tomo yang berjenis Opel. Nah, Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Jadi ini diletakkan di museum di Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, di sini mobil Bung Tomo lampunya seperti cembung, kayak cermin. Nah, jadi cermin itu ya seperti ini. Spion biasanya juga ada spion. Ya, itu ada cerminnya ya, spion mobil, spion sepeda ada cerminnya ya. Ada cermin cembung, ada cermin cekung, dan cermin datar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan. Nah, di sini ada anak yang sedang bercermin. Kira-kira anaknya pakai cermin apa ya? Cermin datar. Iya, ini cermin datar. Nah, kalau cermin datar, apakah bayangan sama yang asli sama? Gambarnya sama. Iya, bayangan sama yang asli sama. Terus di sini Ibu punya cermin cembung. Nah, cermin cembung. Nah, ini namanya cermin cembung. Bayangannya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Nah, yang terakhir di sini ada cermin cekung. Nah, kira-kira gambarnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Di sini Ibu punya sendok. Nah, di sini ada sendok. Yang di sini cermin apa? Cembung.
cembung. Coba satu-satu dikasih ibu sendoknya. Coba sendoknya dihadapkan. Nah, buat ngaca. Nah, kira-kira gambarnya kalau cekung gambarnya besar atau kecil? Ayo, kalau cekung gambarnya besar. Kemudian dibalik. Nah, kalau cembung kecil. Nah, kalau kalian bercermin di cermin yang datar, gambarnya lebih kecil, lebih besar atau sama? Ya, pintar. Itu sekilas dari cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Sudah paham ya tentang cermin? Sudah. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, nah sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sikap-sikap pahlawan yang dimiliki tadi apa saja? Rela berkorban, apalagi? Masih ingat? Pemberani, kesatria, terus pantang menyerah, apalagi? Berperilaku terpuji. Kemudian sikap kepahlawanan yang harus dimiliki masyarakat sekitar, ya, jujur dan bertanggung jawab. Terus apa lagi? Memiliki rasa cinta tanah air, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, apalagi? Bertindak dalam sehari-hari, berperilaku terpuji dalam bertindak sehari-hari, apalagi? Membantu tanpa pamrih. Ada lagi? Sudah? Iya, bersikap jujur, berani dalam kebenaran. Nah, tadi kesimpulan. Terus untuk yang cermin tadi, ada berapa cermin tadi? 3 cermin apa saja? Datar, cembung, cekung. Iya, kalau cermin datar gambarnya sama. Ya, sifat cermin datar gambarnya sama dengan yang asli. Sifat cermin cembung gambarnya lebih kecil. Sifat cermin cekung gambarnya lebih besar. Iya, dari pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan ya. Nah, sekarang ibu beri tugas. Nah, tugas untuk di rumah. Nah, tugasnya tadi ibu sudah sampaikan beberapa pahlawan nasional ya. Tugasnya kalian membuat seperti clipping. Nanti kalian boleh cari di Google, di koran atau di majalah yang ada gambar pahlawan apa saja ya. Tidak harus gambar yang disampaikan ibu tadi. Nah, cari gambar salah satu pahlawan, ditempel di kertas HVS, kemudian tuliskan sejarah perjuangan pahlawan tersebut. Paham? Ya, jadi mencari gambar pahlawan dan menuliskan di bawah tentang sejarah pahlawan yang kalian tempel itu ya. Dikumpulkan, ibu beri waktu 1 minggu ya, karena ini hari Senin, berarti dikumpulkan kembali hari Senin. Iya, meskipun kita belajar hanya beberapa kali tatap mukanya, tapi tetap semangat belajar di rumah ya. Iya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka ibu akhiri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pelajaran hari ini
ini bermanfaat. Jangan lupa di rumah tetap prokes ya. Apa prokes? Protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, pakai hand sanitizer, ya, pakai masker, tidak berkerumun. Nah, paling nyaman itu di rumah saja. Meskipun di rumah saja, pesan dari Ibu tetap semangat, tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Sudah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.